Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di project podcast MKWK kami. Di podcast ini kita akan membahas berbagai isu penting dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai host Hari Widodo dan hari ini kita akan mengupas salah satu topik yang penting bagi kita semua, yakni zakat sebagai pengentas kemiskinan di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, kalian tahu nggak bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban bagi umat muslim, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luar biasa. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah mengundang bintang tamu spesial yang juga sebagai guru dari MTS Negeri 15 Jakarta. Mari kita sambut Bapak Bahrul Ulum. Selamat datang, Pak Ulum. Ya, saya senang berjumpa dengan kakak, Kak Hari dan Kalvi. Ya, terima kasih atas undangannya. Saya senang terhadap proyek MKWK ini ya. Semoga bertemunya kita dan bincangnya kita bisa menimbulkan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin Paulus bisa menjelaskan secara singkat apa itu zakat dan mengapa zakat begitu penting, terutama untuk kita sebagai umat muslim. Oke, berbicara tentang zakat ya, karena zakat itu adalah dialek atau bahasa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang beliau itu hidup di negeri Arab, maka kita harus melihat akar katanya. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Ya, apa yang disucikan? Yang disucikan adalah harta. Kalau misalnya kotoran itu disucikan, ya tentu harus memenuhi prosedur hukum fikih toharoh suci. Misalnya kotoran yang mukhafafah dengan mencipratkan air. Ya, kalau misalnya di dalam harta, bagaimana cara menyucikan harta? Ini uniknya di agama Islam. Ternyata harta kita itu seperti badan kita sendiri, yang ternyata harta yang kita miliki tidak sepenuhnya bersih. Oleh sebab itu, Kanjeng Nabi Muhammad mewajibkan seluruh umatnya untuk membersihkan hartanya melalui mengeluarkan kotoran. Sebagaimana kalau misalnya manusia ketika dia punya, mohon maaf ya, ketika dia punya kotoran di dalam badannya, maka ya memang harus dikeluarkan. Begitupun sama harta. Harta kalau misalnya mau disucikan, mau dibersihkan, ya harus dikeluarkan. Zakat itu artinya menyucikan, membersihkan dengan jalan mengeluarkan. Nah, itu namanya zakat. Kemudian kenapa zakat ini menjadi begitu penting? Tentu yang pertama sebagai rukun Islam kita, ya rukun kita sendiri, di mana salah satu rukun Islam yang 5 adalah zakat. Kalau kita patuh, kita taat, ya berarti kita harus menunaikan. Itu yang pertama, sebagai tanda kepatuhan. Di situ pentingnya zakat. Kemudian yang kedua, dari semua rukun yang 5, hanya satu rukun yang dia itu cuma bukan hanya kepada Allah doang, bukan hanya kepada Tuhan semata, tapi kepada masyarakat. Kalau di dalam hukum fikih, kalau di dalam dunia fikih disebut namanya muamalah, ya, bukan hanya ibadah. Satu, syahadat kepada Allah. Yang kedua, sholat kepada Allah. Nah, yang ketiga, zakat. Yang pertama, karena kita hablum minallah, kita memenuhi perintah Allah dengan jalan menyalurkan. Menyalurkannya gimana itu harta? Ke sesama, yakni ke manusia. Cuma harus memenuhi prosedur hukum fikih yang berlaku. Orang non atau orang yang bukan Islam ya tidak diberikan zakat, kecuali kalau misalnya dia mualaf. Dan kemudian umumnya zakat itu ada 2, ya. Ada zakat fitrah yang biasa kita keluarkan di Idul Fitri sebelum Idul Fitri. Yang kedua namanya zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini ada yang namanya nisab, batas minimum seseorang wajib mengeluarkan. Kalau di Indonesia itu sebesar 2,5%. Ya.
Kalau belum mencapai nisab, kalau belum mencapai batas, ya berarti dia tidak wajib zakat. Tapi ketika dia sudah mencapai batas atau melebihi batas, berarti dia sudah dituntut atau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tentu dalam rangka untuk menyucikan hartanya. Ya, di samping itu juga yang namanya membersihkan tentu dari sisi si penyalur atau yang mengeluarkan zakat. Apakah nggak ada manfaatnya untuk yang disalurkan atau yang diberi zakat? Tentu ada. Apa manfaat yang diberikan kepada mustahik atau penerima zakat? Tentu ini untuk meringankan beban yang ditanggung oleh orang yang menerima zakat, karena mereka tidak seperti orang-orang yang menyalurkan zakat. Itulah pentingnya zakat di dalam agama kita. Seperti itu. Lalu bagaimana zakat agar bisa menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan, Pak? Ya, bicara tentang zakat. Kembali lagi. Sejarah sedikit ya. Zakat itu sebelum ditetapkan di periode Madinah, ketika Rasulullah hijrah, di Mekah itu masih tahapannya namanya infak sodakoh. Zakat termasuk di situ. Cuma di periode Mekah belum diwajibkan penuh. Ya, belum diwajibkan penuh. Diwajibkan penuh dalam artian belum ada undang-undang yang berlaku. Ya. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah itu diwajibkan. Kalau melihat sudut pandang dari histori sejarah, maka kita bisa dapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata hukum Islam dibuat oleh Allah, kemudian disalurkan atau dibicarakan oleh Rasulullah bukan semata-mata tidak ada tujuannya. Tentu yang pertama mensejahterakan, ya, secara bahasa kita mensejahterakan supaya status sosialnya itu bisa sama rata. Perbedaan zakat dan sodako sendiri juga, kalau zakat ya ada waktu-waktunya, kalau sodako bebas. Nah, itu perbedaan zakat dan sodako. Kemudian melihat dari sana, maka kita bisa menyimpulkan juga bahwa kemiskinan bisa diminimalisir melalui zakat, ya. Karena zakat ini diberikan kepada orang-orang yang berhak. Di situ harus tanda kutip. Kalau misalnya dia tidak berhak menerima zakat, ya berarti dia menjadi muzaki. Karena zakat itu kan cuma dua, ya kalau kagak yang menyalurkan, yang menerima. Kalau dia nggak menerima, berarti dia menyalurkan. Dan begitu pun sebaliknya. Ya, oleh sebab itu zakat itu memang diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan, ya. Apalagi di Jakarta ini, ya, ada kesenjangan sosial yang begitu kelihatan, ya. Kemudian yang kedua, zakat juga bisa digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat ke bawah tentunya. Ya, misalnya pelatihan keterampilan yang diadakan oleh beberapa lembaga amil zakat. Kemudian ada juga bantuan modal usaha, bantuan pendidikan. Ya, yang dimana dengan program seperti ini si mustahik atau orang yang menerima zakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan juga menjadi mandiri secara ekonomi. Ya, yang kemudian ya ketika dia sudah bisa keluar dari angka kemiskinan, berarti dia sudah menjadi muzaki, artinya sudah berhak menyalurkan zakat. Seperti itu. Baik, Pak. Tapi tentu ada tantangan dalam pengelolaan zakat, apalagi untuk saat ini. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dan bagaimana solusinya? Ya, secara aplikasinya, ya, secara kenyataannya memang tantangan itu suka muncul, apalagi di dalam permasalahan zakat. Kalau di kita kan sesuatu yang riskan itu ketika, mohon maaf ya, ketika ada yang membahas atau yang meng-up terkait tentang dana atau keuangan, ya. Zakat pun sama. Ketika zakatnya itu berupa uang, bukan beras, selain zakat fitrah, ya maka itu riskan. Apalagi ditambah, mohon maaf, ada beberapa
orang-orang yang mengurus ya, cuma bukan amil, orang-orang yang mengurus tentang distribusi zakat suka pilih-pilih, oh saudara saya dulu nih, gitu. Artinya tidak dipukul rata. Nah itu tantangannya. Dan juga tantangannya kita itu ada beberapa yang penyalur atau orang yang memberikan zakat si muzaki, ketika dia memberi zakat dia itu ragu, bimbang, ini zakat saya sampai apa enggak, gitu. Tantangannya di situ. Ya mungkin solusinya gini, kita bisa perkuat ya, bisa perkuat lembaga amil zakat yang tentu profesional, dan yang kedua transparan. Transparan dalam artian siapa mustahiknya jelas, siapa orang yang menerima zakat jelas orangnya, oh dia memang kategori fakir, oh dia memang kategori miskin, atau oh memang dia ibnu sabil. Nah, itu harus memang harus grassroots, memang harus mohon maaf, data. Kalau nggak didata ya kita nggak bisa tahu gitu. Teknologi juga berperan sih kata saya ya, teknologi berperan karena banyak juga lembaga sekarang ngasih atau menyediakan laporan secara online yang bisa dibaca, yang bisa dilihat kapan aja, di mana aja. Oh zakat saya tersalurkan, oh ternyata sumbangan saya sampai gitu. Baik Pak, dari yang kami cari di beberapa sumber, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat masih belum sadar betapa pentingnya zakat untuk kepentingan saudara kita yang membutuhkan. Menurut Bapak, bagaimana langkah-langkah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu penting? Zakat itu penting. Oke, baik, yang pertama langkah-langkahnya ya. Yang pertama tentu masyarakat harus diberi edukasi tentang zakat, tentang kewajibannya, bahwasanya ini bukan masalah menggenggam uang. Ini kan usaha saya, jerih payah saya. Bahasanya ya saya yang capek, masa dia yang dapat. Bukan, ini bukan tentang itu, tapi ini tentang mematuhi perintahnya Tuhan. Kita mematuhi perintahnya Allah, di mana Allah itu adalah sebagai Khalik atau pencipta kita. Kita patuh, kita taat, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai hambanya. Ya, langkah yang pertama diberi edukasi. Ya, masyarakat, ya edukasinya sih nggak mesti formal. Kita bisa mungkin dari tingkatan sesama lah. Iya, karena yang namanya mustahik sama muzaki kan syaratnya itu memang harus akil balik. Dan yang kemudian yang kedua, si muzaki sudah memiliki harta pribadi. Kalau misalnya belum memiliki harta pribadi, ya dia belum dinyatakan sebagai statusnya sebagai si mustahik atau muzaki, orang yang menyalurkan atau orang yang menerima zakat. Nah, kita bisa dari kawan-kawan kita. Kemudian kalau misalnya kita udah punya lembaga atau organisasi, kita bisa mulai ke yang lebih rendah. Tentu di sini kita bisa melihat kejelasan bahwa ternyata memang zakat bisa mengentaskan kemiskinan dan bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Baik Pak, lalu menurut Bapak, apa saja program keberlanjutan yang bisa diterapkan agar program zakat bisa berdampak jangka panjang dan tidak hanya bersifat bantuan sesaat? Bantuan yang tidak bersifat sesaat. Kita bisa investasi zakat, walaupun di beberapa masyayikh, misalnya Profesor Wahbah Zuhaili menyatakan investasi zakat hukumnya tidak boleh. Cuma kalau di Indonesia yang saya baca ternyata diperbolehkan, cuma dalam tanda kutip zakatnya bukan non zakat fitrah ya, zakatnya zakat harta. Untuk keberlangsungan zakat yang tidak sesaat, ya tentu pendapat saya ya, investasi zakat sangat memungkinkan di Indonesia, khususnya di Jakarta ini.
untuk program jangka panjang yang tidak bisa habis sekejap mata gitu. Ya, luar biasa ya teman-teman. Ternyata zakat bisa menjadi instrumen yang sangat efektif. Salah satunya membantu saudara kita. Terima kasih banyak Pak Ulum sudah berbagi wawasan dan pengalamannya. Iya, sama-sama Kak Hari. Saya juga senang dapat berbagi pengetahuan. Semoga program ini, podcast ini bisa disalurkan ya, dan juga semoga tim ini selalu kompak. Baik, semoga diskusi kita podcast ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa untuk membayar zakat dan ikut berperan dalam membantu sesama seperti yang kita bahas tadi. Kita akhiri podcast ini, tetap peduli dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.